Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Aliasifa dengan NIM 123101136 Prodi PGMI kelas 1E. Nah, setelah kami melakukan analisis dan diskusi tentang materi Why should the world obey laws? Hasil dari diskusi kami adalah hukum sebagai keteraturan. Nah, maksudnya di sini ialah hukum yang dapat dilihat sebagai pola atau aturan yang mengatur perilaku materi atau suatu peristiwa. Nah, seperti alur pemikiran yang diungkapkan David Hume, ia berasumsi atau berpendapat bahwa tidak ada sebab akibat yang mendasari perilaku yang sesuai dengan hukum. Nah, selanjutnya itu dari sudut pandang humaniora, yang berarti hukum itu dapat dilihat dari keteraturan antar peristiwa. Nah, bukan dari sebab akibat. Terus seperti contoh, hukum jatuh Galileo itu berbentuk setiap berat yang dilepaskan itu di permukiman bumi. Nah, benda itu jatuh dengan kecepatan tetap. Ini yang disebut pandangan keteraturan hukum. Tapi tidak semua benda jatuh dengan kecepatan yang tetap dan sama. Selanjutnya ini dalam pandangan keteraturan adalah kegagalan dalam mengidentifikasikan arah ketergantungan sebab akibat. Nah, seperti contoh, diabetes itu disebabkan karena berlebihan dalam mengonsumsi gula. Namun, belum tentu menyebabkan diabetes. Nah, hukum fisika ini menjadi ciri proses dalam keadaan eksperimental yang dibuat-buat, yang mana hambatan tersebut dihilangkan. Nah, terus ada hukum sebagai karakteristik kekuasaan atau disposisi pandangan, bahwa hukum ini mencirikan disposisi, kekuasaan, kapasitas, kecenderungan sesuatu. Nah, mempunyai manfaat karena pandangan tersebut sejak awal mengakui apa yang tersirat dalam semua praktik ilmiah bahwa alam itu aktif. Nah, ilmu pengetahuan yaitu dunia itu aktif dan terjadi atas sendirinya, dan hal itu karena entitas. Nah, di mana entitas itu merupakan kapasitas atau kekuasaan untuk bertindak sesuai apa yang dilakukan. Nah, begitu kita melakukan hal-hal seperti kecenderungan, kekuasaan, dan kapasitas ke dalam karakterisasi sistem material, maka hukum alam itu dapat dianggap ciri kapasitas tersebut. Nah, hukum jatuh Galileo ini menggambarkan gaya tarik-menarik atau benda pasif. Nah, sebab-sebab hukum dan hukum mempunyai kaitan yang berat. Peristiwa ini disebabkan tindakan partikular yang mempunyai kekuatan untuk bertindak sebagai sebab. Nah, selanjutnya ada hukum termodinamika dan kekekalan. Maksudnya itu adalah pandangan yang diuraikan menyatakan bahwa hukum termodinamika ini tidak dapat ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat karena dia ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, hukum yang pertama termodinamika menyatakan bahwa energi suatu sistem terisolasi adalah konstan. Sedangkan hukum kedua termodinamika ini menyatakan bahwa entropi suatu sistem terisolasi tidak dapat berkurang. Nah, contohnya itu penjelasan mengenai penurunan titik beku. Titik beku es dengan tekanan. Meskipun penjelasan yang tepat dan terperinci mungkin tidak tersedia, hukum termodinamika memungkinkan prediksi perilaku sistem fisik tanpa harus mengetahui detail proses sebab akibat. Nah, pada tingkat molekuler tadi, James Thomson berhasil memprediksi bahwa penurunan titik beku air dengan tekanan berdasarkan
hukum termodinamika dan fakta bahwa air lebih padat daripada es. Prediksi ini dibuat meskipun detail proses sebab akibat pada tingkat molekuler itu masih belum sepenuhnya diketahui. Nah, sedangkan hukum Newton ini dapat dengan mudah kita tafsirkan sebagai hukum sebab akibat yang menggambarkan disposisi. Nah, benda untuk menggerakkan dalam merespon gaya-gaya. Dalam merespon gaya-gaya tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.